Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tentara Slime Dataken volume 12 part 11. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah penyambutan sudah siap, Yuki mengundang Gadra ke kamarnya. Gadra akan temani ketiga muridnya. Pertama, Shinji Tanimura, asal Jepang. Mark Lauren, pria otot, asal Jerman. Shin Liu-sing, rambut ekor musang, asal Cina. Mereka bertiga dan Gadra berdiri lurus di hadapan Yuki. Mereka juga anggota Cerberus, namun berada di bawah kendali Gadra. Mereka bertiga memiliki skill yang sama, yaitu unique skill yang terwujud. Dengan skill tersebut, mereka mendapat posisi yang tak tergoyahkan, pangkat tinggi militer. Gadra memecahkan heningan dengan bertanya kepada Yuki. Yuki-san, apakah Anda akan menyerahkan mereka kepadaku untuk penyelidikan? Yuki menjawab, ya, itu benar sekali. Sebenarnya aku ingin melakukannya sendiri, tapi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Hanya mengirim mereka bertiga, itu membuatku sangat khawatir. Karena itu aku meminta Master Gadra untuk menemaninya. Mari akan kujelaskan rencananya. Kalian akan melakukan misi yang istimewa, menyelidiki labirin dalam bagian tertentu. Singkat cerita, Yuki telah menjelaskan semuanya. Bagi ketiganya, mimpi Yuki terlihat kekanak-kanakan setelah mendengar semuanya. Tapi mereka tetap ingin melakukannya walaupun hanya sedikit bisa mewujudkannya. Pertemuan selesai, mereka pun pergi. Beberapa hari berlalu. Mereka bertiga berlatih dengan giat, bergabung dengan korps campuran yang dikomandoi Yuki. Seiring berjalannya waktu, tujuan Yuki mulai mengakar di kepala mereka bertiga. Saat mereka dipanggil kembali oleh Yuki, mereka bertiga sontak tercengang. Pada awalnya mereka bertiga akan menolak jika misi ini hanya menyelidiki labirin. Namun setelah mendengar misi ini bertujuan dengan perang, dari semua materi yang sudah disiapkan untuk perang hanyalah labirin yang masih misteri. Yuki juga memberitahu bahwa di dalam labirin tersimpan sebuah kota di dalamnya. Mereka bertiga sangat bersemangat. Mereka bertiga akan pergi jika ini demi kekaisaran. Namun sebelum itu, mereka bertiga tercengang luar biasa saat mendengar kudeta. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa akhir percakapan mereka akan diwarnai dengan kudeta. Terlebih lagi, rencana Yuki sudah diketahui oleh Master Gadra. Itu tidak masalah jika harus berkhianat dengan kekaisaran. Gadra tertawa lalu menjelaskan, aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan kekaisaran. Lagi pula, tujuanku hanya ingin menghancurkan agama Luminisme. Jika tanpa Yuki-san, aku tidak akan pernah tahu bahwa Dewa Luminas adalah Raja Iblis. Dan kalian bertiga tidak perlu khawatir karena aku berencana bergabung dengan kalian. Pertama, kita akan menghancurkan Raja Iblis Rimuru yang konon katanya berhubungan baik dengan Raja Iblis Luminas. Gadra sudah mendengar Raja Iblis Rimuru 1 tahun yang lalu berperang melawan kerajaan Falmouth. Itu membuat naga badai marah dan menimbulkan bencana pada diri sendiri. Tentang rumor Raja Iblis Rimuru mengendalikan naga badai itu juga tidak jelas, karena aku sendiri tidak merasakan ledakan energi naga badai. Selain itu, ada pertengkaran antara Raja Iblis. Beberapa para Raja Iblis mengundurkan diri dari 10 Raja Iblis Agung dan menjadi 8 Raja Iblis Octagram. Dengan ini sudah jelas, dengan menghilangnya Raja Iblis Kleman, pasti Raja Iblis Rimuru akarnya. Kleman Raja Iblis tangguh dan yang paling licik. Aku tidak menyangka pendatang baru bernama Rimuru benar-benar ancaman. Dan tidak sampai di situ saja, bahwa Dewan Barat berada di kendali penuh Raja Iblis Rimuru. Manusia menjalin diplomatik dengan Raja Iblis. Dengan itu Gadra sangat yakin membuat Raja Iblis Rimuru marah itu sangat berbahaya. Dan juga ada hal lain yang mengganggu pikiran Gadra. Gadra dengar ada 3 orang yang selamat dari invasi Falmouth. 2 diantaranya masih hidup. Dia Rajen dan mantan Raja Edomalis.
Kadra berencana menemui muridnya Rajen untuk mencari informasi, karena Kadra tidak tahu banyak tentang Raja Iblis Rimuru. Kadra berpikir dalam hati untuk mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati. Kejadian Falmouth membuat Kadra sangat bingung bahwa tidak ada tanda-tanda Veldora menghancurkan Falmouth. Kadra meyakini 20.000 pasukan Falmouth itu tidak mungkin lenyap di tangan Veldora, dan itu sudah sangat jelas ada keterlibatan Raja Iblis Rimuru. Mengingat kepribadian Raja Iblis Rimuru, dia tidak akan mengambil nyawa orang yang sudah menyerah. Informasi yang didapat menyatakan pemusnahan massal ini benar-benar mengerikan. Kadra menatap langit dan berpikir, aku tidak punya alasan memusuhi Raja Iblis Rimuru, tapi jika dia bersekutu dengan Raja Iblis Luminas, itu akan menjadikan dia musuhku. Dengan hasil diskusi, mereka memutuskan berbagi informasi. Shinji dan keduanya merinding setelah mendengar informasi lainnya. Bagi mereka, sedikit saja melakukan kesalahan, tidak ada jaminan kita akan hidup. Mereka semakin frustasi saat Kadra memberitahu salah satu Raja Iblis yang disebut peri labirin. Menurut kalian apa itu artinya? Yuki sendiri juga terkejut bahwa labirin milik Raja Iblis. Kadra membuka sebuah peta dan menjelaskan, di wilayah barat Ingrasia ada sebuah labirin bawah tanah, Dwelling of the Spirit. Dalam buku Dwelling of the Spirit tertulis, tidak hanya dihuni para roh, atau mereka mengubah dirinya dari roh menjadi peri. Peri mereka namanya Ramirez, salah satu Raja Iblis kuno. Dan aku sudah memeriksanya. Gerbang labirin di Taman Alam Ingrasia menghilang. Kejadian itu tepat pas di mana Raja Iblis Rimuru menyatakan dirinya sebagai Raja Iblis. Setelah diskusi selesai, mereka bertiga pun bersiap berangkat ke Tempest yang diantar Kagali. 10 hari berlalu, Kadra menuju Parmenas menemui mantan muridnya, mencari informasi tentang Raja Iblis Rimuru. Rajen yang sibuk di kantornya, seketika Rajen melompat dari kursinya. Rajen merasakan kehadiran mantan gurunya yang sangat hebat. Rajen kira Kadra sudah meninggal. Rajen tidak percaya bahwa gurunya masih hidup. Rajen panik. Rajen tidak tahu apa tujuan gurunya. Melihat situasi, sepertinya Kadra sedang mencariku. Namun masalahnya prajurit Parmenas. Mumpung belum terjadi bentrokan, Rajen bergegas menemui gurunya. Rajen menghubungi Grigori dan Sare dengan telepati agar menuju ke gerbang. Saat Rajen mencapai gerbang, Rajen melihat keduanya menghadang Kadra. Rajen berteriak, hentikan biar dia lewat. Saat sampai, seketika Rajen berlutut, sudah lama tak bertemu Kadra sama, saya kira Anda sudah tewas. Rajen ingin menghindari pertarungan, namun jika itu terjadi, Rajen sudah siap menghentikannya apapun yang terjadi. Kadra menyapa, lama tak berjumpa Rajen, sepertinya penampilanmu sudah berbeda. Ketegangan mereda, mereka semua pun pergi dari gerbang. Setelah mengatur pertemuannya dengan Kadra, pertemuan dimulai yang dihadiri Rajen, Yom, Sare, dan yang lainnya. Miuran dilarang ikut karena baru melahirkan. Yom memiliki anak perempuan yang namanya Memek. Obrolan dimulai dengan Rajen yang bertanya, ada perlu apa guru datang ke sini? Sebelum menjawab, Kadra mengusik kelemahan semua orang. Pertama, Sare. Dia sangat kuat tapi buruk dalam hal sihir. Crucius, kau perlu mengembangkan penilaian kekuatan lawan. Yom, kau nampak lebih kuat dari yang lainnya, tapi kau terlalu bergantung kepada perlengkapan, itu membuat kekuatanmu tidak berguna. Grigori, kau hanya perlu mengasah keterampilanmu agar lebih mahir. Rajen, aku cukup tahu kau berusaha keras, tapi apakah itu tipe kerasukan sihir? Rajen menjawab, iya, itu seni rahasia yang kau buat berdasarkan teori seni mistik reinkarnasi milikmu. Rajen berkeringat dingin saat Kadra menatapnya. Kekuatan yang kau curi itu tidak ada gunanya jika kau tidak mengasahnya. Di sisi lain, Sare dan Grigori merasa tidak terhibur. Sare berkata, oi, jangan sok kuat apa yang kau lihat dariku dengan omong kosongmu. Suasana semakin memanas. Rajen mencoba menghentikan suasana, namun sorotan mata Kadra memaksanya untuk diam. Pertemuan ditunda, latihan dimulai. Sebelum sempat menyentuh Kadra, Sare dan Grigori sudah terkapar. Sare menggerutu, sial, apa-apaan Pak tua ini, dia sangat kuat. Kadra sontak terkejut saat Sare mengatakan, Pak tua ini lebih lemah dari iblis yang pernah kulawan.
Grigori menyela. Kau membandingkan dengan iblis itu? Jangan bercanda. Aku merasa Pak Tua ini memiliki kekuatan yang sama dengan anjing yang kulawan. Gadra tercengang dengan bergumam. Sekuat aku, bahkan iblis yang lebih kuat dariku. Saat hendak bertanya, Rajen menyela. Gadra sama itu kita jelaskan nanti. Pertama biarkan saya menjawab pertanyaan Anda terlebih dahulu. Mereka kembali ke ruang pertemuan. Diskusi pun dimulai kembali. Mulai dari Yom dan semuanya, mereka mengakui bahwa Gadra adalah sosok yang luar biasa. Di antara mereka semua tidak ada yang bisa menang melawan Gadra. Gadra memberitahu, aku menggunakan kekuatanku hanya mencegah perlawanan yang tidak perlu, seperti yang Rajen tahu. Secara mengejutkan, Gadra mengubah topik. Aku punya masalah dengan luminisme. Aku kesini, aku tidak tahan dengan negara ini menderita terjadi korban yang tidak perlu saat invasi Kekaisaran Timur yang akan dimulai. Pernyataan Rajen membuat semuanya tercengang. Yom merengek. Kenapa baru sekarang padahal aku baru saja menjadi seorang raja? Gadra melanjutkan. Aku sangat ingin Parmenas bergabung dengan Kekaisaran Timur. Dan kalian harus tahu betapa kuatnya Kekaisaran Timur. Dengan itu kita akan memulai menghancurkan Dwargon, kerajaan yang rentan terhadap kepungan. Rajen menegaskan, itu tidak mungkin. Anda sudah ketinggalan zaman, Anda tidak tahu tentang dunia ini. Jika kami berada di bawah perlindungan Kekaisaran Timur, itu tidak akan menjanjikan kami hidup makmur seperti saat ini. Lebih tepatnya seperti hubungan Tempest dengan Parmenas. Gadra sedikit kecewa. Begitu rupanya. Apakah Raja Sri Muro tidak takut dengan pasukan surgawi? Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.